Kemerdekaan harus diperjuangkan, dijaga dan dikembangkan agar kita benar-benar merasa merdeka. Pada tahun 45 Indonesia merdeka. Kemerdekaan Indonesia tidak gratis, ya. Tidak seperti Malaysia. Malaysia itu kemerdekaan itu smooth. Jadi pemerintah Inggris memberikan kemerdekaan itu, ya udah, kamu tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian merdeka. Indonesia tidak, saudara. Indonesia harus perang. Tahun 45 baru kita merdeka. Nah, di dalam kekristenan, kemerdekaan memiliki 3 dimensi penting. Kemerdekaan yang pertama adalah pengampunan penuh Tuhan atas semua dosa kita. Dosa itu belenggu. Ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan, maka kita mendapatkan pengampunan. Nah, ketika kita mendapatkan pengampunan, maka kita merdeka. Yesus mengumpamakan tentang 2 orang yang berhutang. Yang satu berhutang katakanlah 500.000. Yang satu berhutang 500 miliar. Oke? Mana yang paling berterima kasih? Tentu yang 500 miliar. Sebab dia tidak bisa membayar hutangnya. Dalam tradisi Israel pada zaman dulu, orang yang tidak bisa membayar hutang, itu dia beserta semua keluarganya diambil menjadi budak. Jadi haknya diambil. Jadi orang ini terancam kehilangan kemerdekaan, kehilangan kebebasan karena hutangnya yang begitu besar. Tiba-tiba si tuan empunya hutang berkata, hutangmu aku bebaskan. Itu dosa. Jadi dosa adalah hutang yang tidak bisa kita bayar, dan akhir dari hutang yang tidak bisa kita bayar adalah penghukuman. Tetapi ketika kita percaya kepada Yesus, maka Yesus menghapus semua dosa kita. Yesus membebaskan hutang dosa kita karena Yesus sudah membayar dengan lunas, dengan harga yang mahal. Jadi yang pertama, kemerdekaan berarti pengampunan. Yang kedua, kemerdekaan berarti penerimaan. Kamu adalah bangsa yang kudus, imamat yang rajani, bangsa kepunyaan Allah. Kita diterima oleh Allah. Melalui iman percaya kepada Yesus, kita diterima oleh sorga. Sekarang kita menjadi bagian dari sorga. Antara sorga dan bumi menyatu. Dosa memisahkan sorga dan bumi, tetapi salib menyatukan sorga dan bumi. Jadi kita, saudara dan saya dengan sorga menyatu. Kita diterima di sorga. Kita menjadi bagian dari sorga. Bahkan Alkitab berkata, engkau bukan lagi hamba, tapi sahabat. Bahkan Alkitab juga berkata, engkau adalah anak-anak Allah. Jadi kita menjadi bagian dari sorga. Allah menerima kita. Siapa kita? Seorang hamba Tuhan ditugaskan di India. Lalu dia melayani di satu pelayanan. Ternyata di sana orang-orang yang sakit lepra. Saudara tahu lepra? Lepra itu kusta. Di Bandung saya pernah lihat ada pengemis yang sakit kusta. Itu jari-jarinya habis. Nah, kusta begitu. Dia memakan dagingnya sendiri. Jadi jari-jari, bahkan wajah itu habis. Satu hari hamba Tuhan ini ketemu dengan salah satu orang kusta. Orang kusta ini percaya kepada Tuhan. Orang kusta ini mengasihi Tuhan. Lalu hamba Tuhan ini mendekati orang kusta ini. Setelah dekat, tiba-tiba Tuhan berfirman, peluk dia. Ah Tuhan, dia mulai berperang dalam hati. Aduh Tuhan, memeluk orang kusta, kamu harus peluk dia. Kenapa Tuhan? Supaya dia merasa diterima. Setelah itu dia bicara di dalam hatinya dengan Roh Kudus. Cium dia, cium pipinya.
Dia lihat wajahnya habis karena kusta. Dan hamba Tuhan ini memeluk orang kusta, lalu mencium dia. Orang kusta itu merasa diterima. Dia menangis dan bersyukur kepada Tuhan. Baru kali ini ada seorang hamba Tuhan Amerika memeluk saya, mencium saya. Penerimaan. Ketika kita diterima oleh Tuhan, itu adalah bagian dari kemerdekaan. Bahwa saya diterima oleh Tuhan, bahwa sorga menerima saya, bahkan saya menjadi bagian dari sorga. Itulah kemerdekaan. Yang ketiga, perencanaan. Allah bukan cuma mengampuni kita, Allah bukan cuma menerima kita, tapi Allah punya rencana atas hidup kita. Sekali lagi, kemerdekaan itu memiliki 3 dimensi penting buat hidup kita. Pertama, kemerdekaan berarti Allah mengampuni semua dosa kita. Ingat, keselamatan itu bukan hasil perbuatan. Keselamatan adalah anugerah. Ketika saudara percaya kepada Yesus, maka saudara diselamatkan. Jangan pernah berpikir kalau saya memberi besar uang kepada gereja saya akan diselamatkan. Tidak. Kalau sudah saya memberikan persepuluhan yang besar kepada gereja saya akan diselamatkan. Tidak. Keselamatan itu adalah anugerah Tuhan. Memberi itu perbuatan iman. Berbeda. Kalau saudara ingin diselamatkan, cukup percaya kepada Tuhan. Tapi kalau saudara ingin diberkati, saudara harus melakukan perbuatan iman. Kedua, penerimaan. Kemerdekaan berarti kita diterima oleh Tuhan. Dulu kita bukan hanya ditolak, tapi kita dibuang. Kita dicampakkan. Karena kita orang berdosa, seperti orang lepra, seperti orang kusta. Tidak ada seorang pun yang mendekati. Orang kusta di Israel itu harus membawa tongkat yang punya kerincingan. Jadi kerincingan itu bunyi, tongkat itu setiap diketuk bunyi, sehingga orang mendengar, oh ada orang kusta. Bukan cuma begitu, dia harus berjalan. Kalau dia masuk ke pasar, dia harus berjalan sambil berteriak, kusta, kusta, kusta. Jadi semua orang tahu bahwa ada orang kusta dan semua orang menjauh. Hidup kita yang berdosa seperti itu. Tetapi Tuhan menerima kita. Bukan hanya menerima kita menjadi bagian sorga, tapi juga kita menjadi anak-anaknya. Dan yang ketiga, Allah punya rencana besar. Rencana besar atas hidup kita. Seseorang ingin membeli rumah. Dia datang ke satu real estate. Lalu dia diajak melihat rumah. Dan dia tertarik kepada satu rumah. Saya mau rumah itu. Dan yang bagian pemasaran itu berkata, Tuan, rumah itu sudah tidak bagus. Rumah itu sudah keropos. Rumah itu sudah tidak layak dihuni. Oh tidak, saya bukan membeli rumahnya, tapi saya membeli tanahnya. Saya akan membangun rumah yang baru di sana. Saya akan membongkar rumah lama itu dan saya akan membangun rumah baru di situ. Nah, rencana Allah atas hidup kita seperti itu. Allah tidak mengambil hidup saudara yang lama, tidak. Tetapi Allah mengambil kehidupan kita. Di atas kehidupan kita, Dia bangun rencana baru. Dan rencana baru Allah atas hidup kita, kita dipermuliakan sama seperti Kristus. Katakan amin.